Haleluya, puji Tuhan, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, dan salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi ini 15 November 2024. Tepat hari ini adalah hari yang ke-15, berarti separuh bulan saudara ya, di bulan November. Karena bulan November arti 30 hari. Berarti 2 minggu lagi kita sama-sama mengakhiri di bulan November, memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir. Dan kita akan melaksanakan ibadah Natal dengan penuh rasa sukacita bersama Yesus, membuktikan bahwa Yesus sudah menang atas maut, dan Tuhan pula memberi kemenangan buat setiap kita. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, luar biasa, yang berkata 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 18, satu pasal penuh, di mana Raja Daud perang dengan Filistin, perang dengan Moab, perang dengan berapa bangsa-bangsa lain, semua dikalahkan sama Daud, membuktikan bahwa Tuhan menyertai Daud. Demikian kehidupan kita sama. Tuhan itu adil. Apa yang Tuhan berikan kemenangan buat Daud, sama Tuhan akan berikan kemenangan buat setiap kita. Kalau Daud itu menjadi anak Tuhan, kita sama adalah anak Tuhan Yesus, sebab Dia Bapa mencintai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin, haleluya, ku menang atas segala musuh kita. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas semua musuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pemenang. Amin, haleluya, haleluya. Yesus sudah menang. Haleluya. Yesus hidup, Dia sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus turun bersama kita. Amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atasi semua musuh kita. Bersama Yesus kita tampil lebih dari pemenang. Amin, haleluya, haleluya. Yesus bangkit, haleluya, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya, haleluya. Yesus sudah naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali. Amin, haleluya. Ada janji Tuhan yang selalu kita pegang, di janji Tuhan. Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku menyertamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit menang atas maut. Haleluya. Yesus sudah naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali menjemput kita semua. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemansuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula
kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus, Bapakku, Rajaku, Yesus yang sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepada-Mu, ingin baca firman-Mu. Kami lapar hauskan firman-Mu. Sucikan hatiku ya Tuhan, mulutku, pikiranku, seluruh hidupku. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Amin. Haleluya. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapakku, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Kasih-Nya Tuhan sempurna. Kalau Tuhan sudah izinkan kita di awal November sampai sekarang di pertengahan November, Bapak Ibu bersama saya selalu sehat, dipelihara sama Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sehingga hampir 1 tahun kita sudah 11 bulan kita menjalani 2024. Tinggal 1 bulan lagi kita minta panjang umur, kesehatan, perlindungan Tuhan, supaya kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah Natal bulan Desember, menikmati ibadah tutup tahun, juga menikmati hari pertama memasuki tahun baru 2025, 1 Januari. Kita bersyukur dan kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada janji Tuhan tadi, Yesaya 41:10. Ini seringkali saya bacakan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Mendarah daging, ya. Kalau kita menjadi rema, ini terbukti ada penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Amin. Tuhan menyertai kita. Jangan pernah bimbang, sebab Tuhan Allahmu akan meneguhkan, akan menolong kita. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita imani dalam nama Yesus. Saya senantiasa menikmati penyertaan Tuhan. Hari demi hari senantiasa berjalan bersama Yesus. Saya kalau sudah pulang Jember, saudara ya, Jakarta Jember pelayanan, naik bus, ya, naik kereta api, naik pesawat, semua di dalam berkat pimpinan Tuhan. Ya, dari Surabaya ke Jember naik travel, disertai Tuhan. Perjalanan 1000 km, saudara, cukup jauh. Kalau saya jalan kaki tidak kuat, saudara, bisa sebulan kali dari Jakarta Jember. Ya kalau jalan kaki, ya. Tapi disertai Tuhan. Bapak Ibu sama. Kalau Bapak Ibu bekerja dari rumah ke kantor, kemanapun Bapak Ibu pergi ke luar negeri, kemanapun, kalau itu bisa kita lakukan dengan selamat sejahtera, bukti nyata berarti Tuhan menyertai. Waktu mari kita mau cinta Yesus, kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi 2 Samuel pasal ke-8, saudara ya. Kemarin pasal 7 sudah selesai. Sekarang pasal 8. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan Daud. Wah, luar biasa. Bangsa Israel memang umat kesayangan Tuhan. Dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu, saudara. Ya, bangsa Israel selalu berperang. Tapi Tuhan menyertai, ada peperangan, ada kemenangan. Seperti saat ini juga lagi sedang, ya, kita berdoa kalau bisa sih tidak terjadi, saudara ya. Iran akan menyerang. Roh Kudus bicara kalau bisa Iran tidak menyerang, ya. Coba ciptakan perdamaian, saudara ya. Ya, sebetulnya Israel itu kalau jujur, kalau jalan cerita awalnya nggak salah, saudara. Karena 7 Oktober tahun lalu kan diserang dulu sama Hamas. Kalau seandainya Hamas tidak nyerang, tidak jadi peperangan. Cobalah semua orang-orang itu koreksi diri, jangan nyalakan Israel melulu, saudara. Ya, awalnya Israel tidak pernah perang nyerang, tidak ada. Soal Palestina itu atas izin Tuhan. Merdeka itu atas izin Tuhan, bukan dari manusia. Ini bukti nyata. PBB sekalipun semuanya
ya, ingin memerdekakan Palestina kalau Tuhan belum izinkan merdeka? Tidak bisa. Mohon maaf, ini konteksnya saya bicara firman Tuhan. Karena semua Tuhan yang katakan, ya, sebab Tuhan berfirman, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segala. Ini yang berkuasa. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala kalanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, memuji namamu. Oh, semua Indonesia bisa merdeka, itu anugerah Tuhan. Kita bisa hidup bahagia, itu anugerah Tuhan. Bukan dari kuat gagah manusia, bukan. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ya, mutlak semua di dalam otoritas Tuhan. Makanya mari kita mau takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Mari kita baca 2 Samuel pasal 8. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Coba ini. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan berperang ganti kamu. Walaupun 14 ayat 14. Hidup ini tidak terlepas dari peperangan. Setiap kita pasti punya pergumulan, punya tantangan mengenai peperangan. Hari demi hari setiap detik ada peperangan. Ternyata di sini Daud sama. Daud mengalami kemenangan, bangsa Filistin dikalahkan. Termasuk ayat yang kedua. Dan yang memukul kalah orang Moab. Ya, orang Moab pun dikalahkan sama Daud. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh dengan membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Lihat itu. Takluk, karena apa? Daud disertai Tuhan. Bangsa Israel disertai Tuhan. Demikian kalau kita disertai Tuhan, siapa bisa lawan Tuhan? Siapa? Iblis. Ngeri saudara, iblis aja gemetar. Baca di Yakobus 2:19. Iblis percaya bahkan gemetar. Ya, kita berani manusia, 8 miliar manusia di muka bumi berani lawan Tuhan. Nyawanya cabut aja, selesai semua, selesai saudara. Takut kita sama Tuhan Bapak Ibu. Lebih bagus kita takut, hormat, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ayat ketiga, selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Soba. Ketika ia pergi memuliakan kekuasaannya pada sungai Efrat. Coba nih, Raja Soba kalah, Moab kalah, Filistin kalah, semuanya. Tuhan memberikan kemenangan bangsa Israel, termasuk yang saat ini. Kita berdoa, tapi kerinduan saya kalau bisa damai ya. Damai, sejahtera, sukacita. Saya jujur sama saya yang kasihan juga sebetulnya saudara ya. Itu Palestina semua. Ya sebetulnya menurut saya duduk bareng. Ini saya tidak bicara politik, tapi bicara konteksnya Tuhan. Supaya berserah total kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, saya sering kalau Israel selalu ketemu dengan bangsa Palestina, selalu saya memberikan nasihat buat mereka. Ketemu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bethlehem, itu kan wilayah Palestina itu. Saya berdoa dengan orang-orang di situ supaya bangsa Israel semua takut akan Tuhan, Palestina takut, semua setiap kita takut sama Tuhan. Karena semua di dalam otoritas Tuhan. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda, 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang ditewaskan sama Daud. Ya kalau sudah perang bicara sudah nggak ada belas kasihan, perang sudah, namanya perang sudah perang atas izin Tuhan. Ya saling membunuh. Ya, kalau yang menentukan kita juga tiap hari kan ada peperangan. Membunuh apa? Daging kita. Daging kita harus kita bunuh. Artinya apa? Kita tidak ikutin daging. Saya kalau ikutin daging, wah saya tidak mau khotbah sudah. Mau senang, mau tidur aja, mau jalan-jalan, mau apa-apa. Tapi habis sudah takut sama Tuhan. Ya, mau apa sudah karena semua di dalam otoritas Tuhan. Takut. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan penduduk di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Tuhan memberikan kemenangan. Demikian juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Di mana kita berada ada kemenangan. Karena bersama Yesus, bersama Tuhan. Sudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Daud mengutus Yoram kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya.
karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tau dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkan. Coba nih, Daud semua mendapati berkat emas perak, tapi dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian mari, apa yang kita miliki sebagai berkat Tuhan, kita kembalikan sama Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan sebagai bukti kita terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jaran yang dirampas dari Hadadezer bin Raja Sobah. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Semua disikat habis Tuhan, ya, melalui Daud, karena Daud disertai Tuhan. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom mau diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi perang. Amin. Tuhan menyertai. Demikian firman Allah turun buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Kemanapun, aktivitas apapun. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Pusatkan segala-galanya hanya kepada Dia. Ayat 15, demikiannya Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Nah, ini harus seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan kebenaran, ya, sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan, tidak terjadi dosa karena ada kebenaran Tuhan. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitia negara. Ayat 18 yang terakhir, Benaya bin Yosada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak Daud menjadi imam. Amin. Demikian firman Tuhan, di mana Daud disertai Tuhan. Ini penting, saudara. Penyertaan Tuhan itu sangat diperlukan setiap kita. Kalau bukan Tuhan, siapa? Tidak ada, saudara. Iblis nggak bisa, karena iblis itu apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab Bapak Ibu ya, supaya kita makin mengerti, makin dewasa, dan makin hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Makin hari makin cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kemanapun kita pergi, ada penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Kita terima berkat Tuhan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita merindukan dan selalu berdoa agar Tuhan memberikan kemenangan. Apa yang kita kerjakan menghadapi peperangan dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, semuanya Tuhan menyertai kita, sehingga kita tampil lebih dari pemenang oleh karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin.
Tuhan menyertai memberkati kita semua. Immanuel, amin, haleluya.